Oke semuanya, selamat datang di channelku. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas film Be With You yang dirilis di Korea Selatan pada tahun 2018. Oke, film ini menceritakan tentang keluarga kecil di mana suatu hari sang ibu meninggal dunia di usia muda dan meninggalkan suami dan anaknya yang masih kecil. Tapi kejadian aneh terjadi. Sang ibu tiba-tiba ditemukan hidup kembali namun dalam keadaan hilang ingatan. Oke, kita akan bahas di sini. Let's go. Oke, di awal film kita sudah diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Ji-ho telah kehilangan ibunya yang sangat ia cintai. Namun Ji-ho percaya suatu hari ibunya akan kembali hidup saat musim hujan telah tiba. Karena Ji-ho meyakini buku yang telah ia baca, yaitu buku cerita tentang keluarga penguin. Katanya, ibu penguin hilang dan kemudian kembali lagi menemui anaknya penguin ketika musim hujan telah tiba. Ji-ho dengan kepolosannya, ia percaya saja pada buku cerita tersebut bahwa ibunya yang telah tiada akan menemui Ji-ho di saat musim hujan akan datang. Oke, lanjut. Saat di pagi hari, ayah Ji-ho yang bernama Jong Woo-jin menyiapkan sarapan untuk mereka. Setelah menyiapkan sarapan, sang ayah Jong Woo-jin lalu membangunkan Ji-ho yang tertidur di dalam lemari ibunya yang telah tiada. Mungkin si Ji-ho rindu dengan ibunya ya guys ya. Setelah bangun, Ji-ho langsung bergegas melihat perkiraan cuaca yang ada di televisi. Ternyata, berita tersebut memberitahu bahwa cuaca di Seoul hari ini akan cerah dan akan mulai turun hujan di akhir pekan. Mendengar berita tersebut, Ji-ho langsung mematikan televisinya dan bertanya kepada ayahnya, apakah di daerah kita akan turun hujan? Lalu ayahnya menjawab, jangan khawatir, di daerah kita akan musim hujan. Mendengar hal tersebut, Ji-ho sangat senang. Itu yang artinya ibunya akan segera kembali sebagaimana yang diceritakan di dalam buku penguin itu tadi. Kemudian Ji-ho bertanya lagi kepada ayahnya tentang ibunya yang akan kembali saat musim hujan. Lalu ayahnya sontak terdiam dan bingung ingin menjawab apa. Oke, scene pun berlanjut. Kemudian tibalah akhir pekan yang ditunggu-tunggu oleh Ji-ho. Dan benar saja di akhir pekan tersebut hujan pun sudah mulai turun. Melihat hal tersebut, Ji-ho langsung membangunkan ayahnya untuk menjemput ibunya di stasiun kereta, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam buku cerita penguin itu. Akhirnya, sampailah Ji-ho dan ayahnya ke stasiun kereta yang bernama Simpori untuk menunggu ibunya. Setelah lama menunggu, hujan pun mulai reda dan ibu Ji-ho pun tak kunjung datang. Sepertinya hal yang sangat mustahil guys ya, menunggu kedatangan orang yang sudah meninggal. Setelah lama menunggu, akhirnya ayah Ji-ho pun mengajak Ji-ho untuk pulang. Karena Jong Woo-jin tahu istrinya tidak mungkin akan datang untuk menemui mereka. Di tengah perjalanan pulang, Jong Woo-jin melihat sesuatu di dalam terowongan kereta. Ternyata itu adalah seorang perempuan yang duduk di samping rel kereta dengan menundukkan kepalanya. Tanpa berpikir, dia langsung mengatakan kepada ayahnya bahwa itu adalah ibunya. Kemudian, Jong Woo-jin ingin mengecek perempuan itu, sementara Ji-ho disuruh menunggu di luar rel kereta. Namun, Ji-ho tidak mau disuruh menunggu di luar rel kereta. Ji-ho tetap ingin mau ikut bersama ayahnya. Akhirnya, mereka berdua pelan-pelan menghampiri perempuan itu. Melihat dari kejauhan, postur tubuh seorang perempuan yang duduk di situ mirip sekali sama postur tubuh almarhum istri Jong Woo-jin. Kemudian Jong Woo-jin berhenti melangkah dan mulai panik. Karena perasaan yang dirasakan Jong Woo-jin saat ini tidak seperti biasanya. Dilihat dari film ini, memang karakter Jong Woo-jin ini adalah pemalu dan gugup ya guys ya. Di tengah merasakan hal yang tidak biasa, justru malah anaknya Ji-ho yang menghampiri wanita itu terlebih dahulu dibandingkan Jong Woo-jin. Kemudian Jong Woo-jin mengejar Ji-ho untuk melarang Ji-ho supaya tidak menyentuh wanita itu. Dan Ji-ho tidak mempedulikan hal itu. Kemudian Ji-ho terus membangunkan wanita itu dengan memanggil sebutan ibu. Dan akhirnya wanita itu pun terbangun. Ya, benar saja. Ternyata wanita tersebut adalah istri Jong Woo-jin alias ibunya Ji-ho guys, yang bernama Lim So-ah. Melihat kejadian ini, ayah Ji-ho Jong Woo-jin tidak percaya bahwa itu adalah istrinya. Yang lebih anehnya lagi, Lim So-ah ini tidak mengenali Jong Woo-jin ataupun Ji-ho sebagai anaknya. Kemudian Ji-ho mengajak ibunya pulang ke rumah untuk membuktikan bahwa Lim So-ah ini adalah benar-benar ibunya ya guys ya. Setelah sampai rumah, Ji-ho langsung menunjukkan foto dirinya dan ibunya kepada Lim So-ah. Tiba-tiba Jong Woo-jin langsung mengajak Ji-ho masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut,
Jong Woo Jin memberitahukan kepada Ji-ho untuk merahasiakan kepulangan ibunya kepada orang lain dan berpura-pura selalu hidup bersama selama ini. Oke, lanjut. Oke, di sini nih kita diperlihatkan Lim Sua yang sedang mengoleskan salep ke belakang punggung Jong Woo Jin yang terkena luka bakar. Buat kalian yang udah nonton film ini pasti tahulah luka bakar ini penyebabnya karena apa ya guys ya. Kemudian Lim Sua berbicara kepada Jong Woo Jin bahwa ia tidak mengingat sama sekali tentang dirinya. Namun Lim Sua merasa ia adalah seorang ibu dan juga seorang istri. Dan akhirnya Lim Sua meminta kepada Jong Woo Jin untuk menceritakan masa lalu tentang mereka. Kemudian Jong Woo Jin langsung menceritakan tentang masa lalu mereka berdua. Oke, di scene-scene selanjutnya guys, kita dibawa flashback ke masa remaja antara Lim Sua dan Jong Woo Jin ya guys ya. Oke, lanjut. Pertama kali Jong Woo Jin dan Lim Sua itu bertemu adalah di masa SMA. Mereka berada di kelas yang sama selama 3 tahun. Lim Sua sendiri adalah siswi terpintar di sekolah pada saat itu. Sedangkan Jong Woo Jin adalah siswa dengan prestasi di bidang olahraga yang adalah renang. Oke, di sini nih kita diperlihatkan Jong Woo Jin yang sedang berenang untuk mencontohkan teman-teman di kelasnya. Di saat dia mengajari teman-teman sekelasnya untuk berenang, tiba-tiba ada satu siswi yang tidak bisa berenang dan tenggelam di dalam kolam renang itu, yaitu adalah Lim Sua. Dengan sigap, Jong Woo Jin langsung membantu Lim Sua untuk menepi ke tepi kolam. Mulai dari sinilah Jong Woo Jin langsung menyukai Lim Sua. Oke, di sini nih kita bisa lihat Jong Woo Jin sedang berada di toko buku bersama temannya yang bernama Honggu. Kemudian Honggu bertanya kepada Jong Woo Jin tentang Jong Woo Jin yang menyukai Lim Sua. Tetapi Jong Woo Jin tidak mengaku tentang hal itu, dikarenakan memang karakter Jong Woo Jin ini pemalu guys. Setelah Honggu 3 kali bertanya kepada Jong Woo Jin, akhirnya Jong Woo Jin mengakui hal tersebut. Kemudian Honggu menawarkan bantuan kepada Jong Woo Jin tentang bagaimana cara mendapatkan hati Lim Sua, dan Jong Woo Jin pun langsung menyetujuinya. Menurut perhitungan Honggu yang ada di buku, Lim Sua lebih menyukai Jong Woo Jin dibandingkan Jong Woo Jin menyukai Lim Sua. Buat kalian yang ngerti hitung-hitungan yang ada di buku Honggu ini guys, coba tulis di komentar. Oke, lanjut. Mendengar hal tersebut, Jong Woo Jin langsung bersemangat. Itu yang artinya peluang Jong Woo Jin mendapatkan Lim Sua akan lebih mudah. Oke, lanjut. Kemudian di scene ini kita diperlihatkan Jong Woo Jin yang sedang berdansa sesama temannya sekelas. Di saat sedang berdansa, tiba-tiba guru Jong Woo Jin mematikan musiknya karena melihat Jong Woo Jin melakukan gerakan yang salah. Kemudian Jong Woo Jin menjelaskan kepada gurunya bahwa ia adalah seorang kidal dan pasangan penarinya bukan seorang kidal. Makanya Jong Woo Jin sangat susah beradaptasi untuk hal itu. Akhirnya gurunya kembali untuk menyuruh Jong Woo Jin dan teman-temannya berdansa. Ternyata Lim Sua pun sama seperti Jong Woo Jin. Dia adalah seorang kidal yang akhirnya Lim Sua dan Jong Woo Jin dipasangkan oleh gurunya. Scene paling epic. Di sini kita bisa lihat guys, muka Jong Woo Jin itu sangat tegang sekali di saat gurunya menyuruh dia untuk berdansa bersama Lim Sua. Bahkan Jong Woo Jin tidak berani menatap muka Lim Sua. Saking groginya Jong Woo Jin, ia sampai menginjak sepatu milik Lim Sua. Kemudian niat Jong Woo Jin ingin membersihkan sepatu Lim Sua dan tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi. Semenjak kejadian itu terjadi, Lim Sua dan Jong Woo Jin tidak pernah berbicara lagi hingga hari terakhir di sekolah. Kemudian tibalah masa di mana hari terakhir Jong Woo Jin dan Lim Sua itu bersekolah. Tiba-tiba datanglah Lim Sua kepada Jong Woo Jin dan juga Honggu untuk meminta tanda tangan tanda perpisahan di hari terakhir sekolah. Setelah tanda tangan di buku milik Lim Sua, Jong Woo Jin baru menyadari bahwa pulpennya tertinggal di dalam buku milik Lim Sua, yang dimana Lim Sua pas saat itu sudah pergi ya guys. Dan pulpen yang tertinggal inilah menjadi cikal bakal alasan Jong Woo Jin untuk menghubungi Lim Sua nanti guys. Oke, lanjut. Setelah itu, Jong Woo Jin kuliah di kampus terdekat untuk melanjutkan karir renangnya. Sedangkan Lim Sua berkuliah di Universitas Seoul, yang jelas itu jauh dari kampusnya Jong Woo Jin guys. Oke, di sini Jong Woo Jin menghentikan ceritanya sebentar untuk menanyakan kepada Lim Sua apakah Lim Sua mengingat tentang hal yang ia ceritakan tadi. Tetapi Lim Sua tidak mengingat sama sekali tentang hal itu. Kemudian Jong Woo Jin melanjutkan ceritanya. Setelah lulus sekolah, untuk pertama kalinya Jong Woo Jin mencoba menghubungi Lim Sua. Tetapi yang terjadi, di saat Lim Sua mengangkat telepon dari Jong Woo Jin langsung panik. Ia langsung keluar dari wartel tersebut dan berlari. Kemudian 2,5 tahun pun sudah berlalu. Untuk kedua kalinya, Jong Woo Jin mencoba menghubungi Lim Sua lagi guys.
Dan di sini sudah terlihat guys, Honggu sudah menghadang pintu untuk Jong Woo Jin keluar supaya Jong Woo Jin tidak lari. Setelah itu, Lim Sua mengangkat telepon dari Jong Woo Jin, yang akhirnya terulang lagi guys. Jong Woo Jin ingin menutup teleponnya yang telah diangkat oleh Lim Sua. Tetapi niat Jong Woo Jin untuk menutup teleponnya dihalangi oleh Honggu. Dan akhirnya Jong Woo Jin terpaksa untuk berbicara kepada Lim Sua. Jong Woo Jin menanyakan pulpennya kepada Lim Sua yang tertinggal di hari terakhir sekolah di buku milik Lim Sua. Dengan alasan Jong Woo Jin karena pulpen itu sangat mahal. Setelah itu, setelah scene ini, akhirnya Jong Woo Jin perlahan demi perlahan berhasil mendekati Lim Sua guys. Di beberapa scene selanjutnya nanti guys, ada yang saya loncati dan saya tidak ceritakan di sini guys. Tapi di sini saya kasih bocoran sedikit, di scene ini nih keren parah sih guys. Setelah Jong Woo Jin menceritakan masa lalu mereka berdua, akhirnya Lim Sua sudah mengingat masa lalunya bersama Jong Woo Jin. Di sini nih kita diperlihatkan Jong Woo Jin yang berbaring di tempat tidur. Kemudian Lim Sua bertanya kepada Jong Woo Jin tentang penyakit apa yang dideritanya dan sejak kapan penyakit itu ada. Lalu Jong Woo Jin menceritakan penyakitnya itu. Penyakit itu dideritanya pada saat ia berpacaran dengan Lim Sua. Di saat itu, Jong Woo Jin terlalu latihan keras untuk berenang, yang menimbulkan masalah di bagian otak yang mengendalikan hormon. Mulai saat itu, Jong Woo Jin sudah mendapatkan perawatan obat, tetapi kondisinya makin bertambah parah. Setelah mengetahui riwayat penyakitnya itu, dengan berat hati, Jong Woo Jin akhirnya memutuskan Lim Sua, tanpa memberitahu Lim Sua tentang penyakitnya itu. Setelah kejadian itu, selama setahun, Jong Woo Jin berusaha melupakan Lim Sua. Namun ternyata hal itu tidak bisa guys, dan sangat sulit bagi Jong Woo Jin. Setelah 1 tahun berlalu, akhirnya Jong Woo Jin memberanikan diri untuk pergi ke Seoul. Di saat hujan, tiba-tiba Jong Woo Jin melihat Lim Sua dari kejauhan. Dan Jong Woo Jin pun langsung bergegas ingin menghampiri Lim Sua. Tapi akhirnya, Jong Woo Jin pergi dari tempat itu guys, dan membuang bunga plastik pemberian dari Lim Sua. Setelah kejadian itu, Jong Woo Jin pikir itu adalah akhir dari segalanya guys. Beberapa bulan kemudian, Jong Woo Jin mendapat telepon dari Lim Sua. Ternyata, Lim Sua ingin menemui Jong Woo Jin di stasiun Simpori guys. Setelah itu, Lim Sua dan Jong Woo Jin pun menikah dan mendapatkan seorang anak yang bernama Ji-ho guys. Lanjut. Di sini kita diperlihatkan Lim Sua yang membaca buku cerita Penguin milik Ji-ho. Ternyata di akhir buku cerita Penguin itu, ibu penguin harus meninggalkan kembali anaknya sebelum awan menghilang. Itu yang artinya hal yang sama akan berlaku kepada Lim Sua dan Ji-ho guys. Lim Sua akan meninggalkan Ji-ho dan juga Jong Woo Jin untuk selama-lamanya di saat musim hujan akan berakhir guys. Kemudian tibalah di mana hari yang sangat tidak diinginkan oleh Lim Sua, Jong Woo Jin dan juga Ji-ho guys. Di hari itu, musim hujan pun sudah selesai. Itu yang artinya ibu Ji-ho, Lim Sua akan segera pergi. Kemudian Lim Sua pun mulai pergi melewati rel kereta tanpa sepengetahuan Ji-ho dan juga Jong Woo Jin guys. Tapi ternyata Ji-ho sudah tahu guys bahwa ibunya akan pergi meninggalkannya. Kemudian Ji-ho menyusulnya ke rel kereta. Di scene sedih ini, ibunya menitip pesan kepada Ji-ho untuk tetap menjaga ayahnya. Setelah menitip pesan itu, akhirnya Jong Woo Jin pun datang. Di sini nih Jong Woo Jin tidak bisa berbicara kepada Lim Sua sama sekali guys, sampai Lim Sua menghilang untuk selama-lamanya. Sepanjang film ini yang telah kubahas, pertanyaan terbesar adalah dari mana datangnya Lim Sua yang sudah meninggal dan ditemukan di terowongan kereta. Kita akan bahas, let's go. Kita mulai dari scene Jong Woo Jin yang melihat Lim Sua pergi bersama laki-laki lain, yang ternyata itu adalah teman kampusnya Lim Sua guys. Setelah itu, Lim Sua melihat Jong Woo Jin yang berada di seberang jalan, dan Lim Sua mengejar Jong Woo Jin yang meninggalkan tempat itu. Di saat Lim Sua mengejar Jong Woo Jin, Lim Sua kecelakaan pada waktu itu. Setelah itu, Lim Sua dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit tersebut, Lim Sua tidak sadarkan diri selama 6 minggu guys. Ternyata, di saat Lim Sua tidak sadarkan diri di rumah sakit, ia melompat 8 tahun ke masa depan guys. Time travel, perjalanan waktu. Di saat Lim Sua kecelakaan itu, umur Lim Sua adalah 25 tahun guys. Dan tiba-tiba Lim Sua melompat ke masa depan, bertemu dengan Jong Woo Jin dan juga Ji-ho anaknya di usia 33 tahun.
Jika kalian udah nyimak dari awal guys, itu adalah scene-nya di terowongan kereta guys. Oke lanjut. Namun, saat Lim Sua berada di masa depan, ia harus menerima kenyataan yang pahit. Di buku diary milik Lim Sua di masa depan, mengatakan bahwa Lim Sua akan meninggal di usia muda dan akan meninggalkan anak dan suaminya di masa depan tersebut. Oke, kemudian setelah mengetahui hal itu, tiba-tiba Lim Sua tersadar kembali yang berada di rumah sakit guys. Setelah Lim Sua tersadar di rumah sakit, Lim Sua pikir itu hanyalah mimpi dan hayalan semata bahwa ia melompat 8 tahun ke masa depan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kenangan Lim Sua yang pernah ke masa depan itu semakin nyata guys. Dan akhirnya Lim Sua sadar bahwa ia selamat dari kecelakaan itu karena Jong Woo Jin dan juga Ji Ho telah menunggunya di masa depan. Kemudian Lim Sua memutuskan untuk menghubungi Jong Woo Jin dan bertemu dengannya. Dan akhirnya Lim Sua dan Jong Woo Jin pun menikah dan Lim Sua meninggal di usia 32 tahun guys. Tepat sekali seperti apa yang Lim Sua lihat di masa depan. Ia akan meninggal di saat ia telah melahirkan anaknya yang bernama Ji Ho guys. Lalu, hal yang ingin ku sampaikan di akhir film ini adalah buku cerita Penguin itu buatan Lim Sua guys. Oke, aku rasa cukup sudah untuk pembahasan film Be With You ini ya guys ya. Kalau ada yang masih kurang dalam pembuatan video ini, tulis saja di komentar oke? See you the next video guys.